Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير يسير عليك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin rahiman wa rahimakumullah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik, sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita, wabil khusus dalam rangka thalabul ilmi, memahami kitab sucinya, sehingga apa yang disampaikan Syekh Al-Banna bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta, karena cintanya Allah kepada kita, maka kita baca surat cinta ini sehingga cinta itu berbalas. Yang selalu kita minta, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu bit taqwa. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kecintaan terhadap keimanan dan hiasilah dengan ketakwaan. Itu dengan cara adalah mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan besok yaumul kiamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di surat An-Nas, sekarang ayat kedua dan ketiga. Malikin nasi ilahin nasi. Kalau kita perhatikan ya, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq ini menarik. Allah awali dengan memohon perlindungan dengan sifatnya Allah. Dalam surat An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 sifat Allah dari satu keburukan, min syarri al-waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di surat Al-Falaq itu satu saja senjatanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surat Al-Falaq senjatanya satu, musuhnya 4. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min ada berapa ya? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti 4 musuh, 1 senjata di surat Al-Falaq. Sementara di surat An-Nas ini musuhnya 1, senjatanya 3. Lebih dahsyat musuh di sini berarti ya. Kenapa begitu? Di antara ulama misalnya menyebutkan, saya kutipkan perkataannya Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, juga dikutip oleh Abu Hayyan dalam Bahrul Muhit. Kenapa Allah ajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dengan 1 sifat, dengan 3 sifat untuk 1 musuh di surat An-Nas, dan 1 sifat dengan 3 musuh atau untuk 3 musuh di surat Al-Falaq. Pertama, menunjukkan betapa bahayanya musuh yang ada dalam surat An-Nas, sehingga senjatanya harus lebih banyak karena musuhnya hebat. Sementara surat Al-Falaq musuhnya berarti biasa-biasa aja, maka senjatanya nggak perlu banyak, 1 aja cukup.
Kalau musuhnya cuma kecoa, ya pakai sapu lidi aja. Tapi kalau ular sanca, nggak cukup sapu lidi, mesti lebih besar lagi. Jadi semakin besar dan berat musuh, semakin banyak senjatanya. Semakin kecil, semakin lemah musuhnya, ya cukup sedikit senjata. Satu. Yang kedua, menunjukkan keagungan Allah. Boleh jadi musuhnya sama besar, tapi di surat Al-Falaq Allah ingin tunjukkan sebesar dan sekuat apapun musuhmu, kalau minta perlindungan kepada Allah, jadi kecil itu musuh. Jadi Allah itu maha kuasa, dengan satu sifat Allah saja selesai. Jadi di surat An-Nas menunjukkan musuhnya lebih berbahaya daripada surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq kenapa cuma satu, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Lalu dikerucutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan ini sama-sama bahaya nih musuhnya. Di surat An-Nas berbahaya, surat Al-Falaq juga berbahaya. Tapi di surat An-Nas itu bahayanya lebih cenderung kepada bahaya ukhrawi. Jadi menyebabkan kecelakaan di akhirat dalam surat An-Nas. Sementara surat Al-Falaq itu bahaya yang ditimbulkan lebih masalah duniawi. Jadi sebahaya-bahayanya bahaya dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bahaya akhirat. Karena kalau bahaya akhirat nyemplungnya ke neraka. Seringan-ringannya siksa neraka itu cuma batu kerikil atau sendal yang dipakaikan kepada seseorang yang masuk ke neraka yang paling ringan. Cuma telapak kakinya doang yang kena api neraka. Dari mata kaki sampai ke kepala ke atas ini nggak ada satu pun yang tersentuh api neraka. Tapi begitu dia injak itu batu atau sendal, langsung ya dibihi minhu dimagu, otaknya langsung mendidih saking panas yang api neraka. Itu yang paling ringan itu. Belum standar SOP di neraka. Pertama cara masuknya diseret. Diseretnya kaki tangan, tangan dengan leher terbelenggu, lalu diseretnya dalam posisi terkurap, bukan terlentang begini. Kalau terlentang kan berarti punggungnya yang terkena aspal apa segala macam. Tapi ini posisinya terlungkup. Seretnya itu standar masuknya tuh. Cara masuknya begitu, diseret, posisi terikat dan terlungkup. Terus apalagi dikasih baju, bajunya bin qatiran dari tembaga yang dipanaskan sampai meleleh mendidih seperti aspal begitu. Itu nempel jadi bajunya. Nggak bisa dicopot itu. Kalau kita gerah baju, buka aja kan. Jaket, udah mulai dibuka tuh kan gerah. Mesti udah pas gampang. Kalau di neraka susah cuma ceritanya itu. Nempel dia dengan kulit, membakar. Terus minumannya dari nanah bercampur darah yang baunya busuk, panasnya itu Allah katakan ini apa namanya, airnya min aini aniyah, apa itu yusqa min ainin aniyah. Aniyah itu kata para ulama itu artinya muntahal hararah. Panas itu kalau kita panaskan mentoknya berapa? Jadi kalau dipanaskan di 100 derajat Celcius naik 200, 300, 400 terus naik dari Celcius ke derajat Kelvin terus sampai mentok. Udah mentok kalau udah panas udah nggak ada lagi tuh. Nah, itu tuh aniyah itu. Panasnya gimana tuh? Kita air yang 100 derajat Celcius aja mau minum kopi, panas luar biasa. Itu SOP itu standar operasional layanan di neraka itu. Ngeri kalau maka jangan sampai lah. Jadi bahaya akhirat itu jauh lebih besar dibandingkan bahaya dunia. Orang dapat bahaya dunia apa sih? Mungkin kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan nyawa. Paling mentok ya kehilangan nyawa. Tapi bukan berarti kehilangan nyawa adalah sesuatu yang merugikan. Bisa saja kehilangan nyawa ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik, di surganya Allah. Justru ini rahatan lana min kulli syarr. Istirahat kita dari berbagai macam keburukan. Tapi akhirat kalau sudah celaka, sudah tidak. Karenanya ada hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ini menggambarkan tentang
perbandingan ya, bahaya di neraka, bahaya di akhirat dengan bahaya di dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nari yaumil qiyamah. Pada hari kiamat akan dipanggil calon penghuni neraka yang waktu di dunia ini orang yang paling kaya, paling mewah hidupnya. Kita nggak bilang orang terkaya di dunia tempat di neraka, enggak ya. Tapi ini hadis ini menjelaskan ada orang yang di dunia ini kaya raya, kemewahan dia punya, apapun dia tinggal tunjuknya sakti luar biasa. Sampai para pemimpin aja dibuat bertukuk-lutut. Nah, kamu harus ikut apa kata saya, saking kayanya dia. Bi an ummi ahli dunya, bi an ummi ahli dunya minan nar. Jadi penghuni dunia yang paling sempurna, paling banyak kenikmatannya, tapi dia calon penghuni neraka. Setelah itu fayusbaghu fin nari sibgha. Dicelupin ke neraka sebentar, dikeluarin lagi. Jadi masuk, tarik lagi. Tapi udah nyetul sebentar. Menyicipin neraka. Semua yaqal, kemudian ditanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Wahai anak Adam, saya tanya, selama kamu hidup, pernah nggak kamu merasakan kenikmatan? Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah kau merasakan sesuatu yang enak dalam semua kehidupan yang pernah kau alami, dunia dan juga akhirat? Apa dia bilang? Fa yaqulu la wallahi ya rabb, ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Demi Allah, saya nggak pernah merasakan sekecil pun kenikmatan dan tak pernah merasakan kesenangan walaupun sedikit. Jadi semua kenikmatan di dunia itu ketutup, cuma nyemplung sebentar, keluar lagi di neraka. Langsung dia lupa itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia. Ya Allah. Ya sekarang ya siapa Bill Gates, dia bukan orang paling kaya sekarang ya, udah urusan keberapa lah ya. Itu aja udah kaya banget ya, dia mau ngapain aja tinggal tunjuk gitu kan. Sampai saya bilang itu dia punya akuarium, isinya ikan paus ya. Kalau kita akuarium apa Pak? Cupang. Ya kerenan dikit arwana ya. Atau Arapaima lah agak gedean dikit. Lohan lah. Dia nggak tahu ikan paus itu. Berarti akuariumnya segede apa itu? Kalau akuariumnya segede apa, rumahnya lebih gede lagi masih kan? Nggak mungkin akuarium segede begitu dia kamarnya cuma kecil kan, nggak mungkin. Karena akuarium pasti harus lebih kecil daripada rumah. Hartanya banyak, kekayaannya banyak. Dia mau apa aja tinggal tunjuk. Di Indonesia aja ada orang, salah satu ustadz itu cerita di Indonesia, pernah diminta ceramah di rumah salah seorang pengusaha gitu. Kasih alamatnya ke depan gerbang itu, dia turun di depan gerbang itu, dijemput pakai mobil. Gerbang garasi ini, pakai mobil. Terus kata beliau, enggak, saya jalan kaki aja. Ustaz, jauh dari gerbang itu garasi ke pintu rumah, jauh Ustaz. Jauh apa sih? Udah naik aja dulu kita lihat. Bener jauh. Ya Allah, itu 15-an menit kata dia. Naik mobil dari pelan sih, emang jalannya pelan. Sambil dikasih lihat nih pemandangan apa kebun-kebun segala macam. Itu dari gerbang garasi sampai ke rumah aja itu bisa naik mobil itu. Itu orang kaya di Indonesia yang nggak masuk kategori terkaya di dunia ya. Karena satu aja itu. Masya Allah. Nah, hari kiamat, nauzubillah, jika ada di antara mereka yang ternyata masuk dalam neraka, dicelupin bentar doang, itu semua kenikmatan tertutup, terkalahkan semuanya itu. Sampai dia merasa saya nggak pernah melihat kenikmatan sama sekali. Setelah itu wayu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Setelah itu dipanggil sebaliknya orang yang paling kere, paling miskin, paling susah. Susahnya itu bukan lagi di bawah garis kemiskinan, di bawah garis kemelaratan. Kita susah, melarat dia masih di bawahnya. Tapi min ahli jannah, dia termasuk calon penghuni surga. Maka setelah itu fayus bagus sih bukan fil jannah, dicemplungin ke surga, dimasukkan ke surga sebentar, dikeluarin. Sebentar aja, dikeluarin. Setelah itu ditanya, ya bani Adam, hal ra'aitu sanqat, hal marra bika syiddatul qat. Wahai anak Adam, apakah pernah kau merasakan kepayahan dalam hidupmu?
kesulitan dan kesengsaraan dalam hidupmu, apa dia bilang? Wa yaqulu la wallahi ya Rabb ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Demi Allah, saya enggak pernah sekalipun melihat kesulitan, merasakan kesengsaraan. Nikmat semua ya Allah. Padahal cuma sebentar doang di surga. Kenikmatan surga langsung membuat dia lupa terhadap kesengsaraan dan kesulitan selama hidup di dunia. Insyaallah. Itu perbandingan antara dunia dan akhirat. Jadi bahaya akhirat ternyata ngeri. Di dunia dia mungkin bahaya, orang bilang miskin, melarat, sengsara, sesuatu yang mungkin kita semua juga berlindung lah, jangan sampai. Tapi ternyata kemelaratan, kesengsaraan di dunia dibandingkan kenikmatan di akhirat, itu jauh sekali. Dan kesengsaraan di akhirat itu jauh lebih mengerikan. Itu karenanya dalam surat An-Nas 3 sifat Allah agar kita berlindung dari keburukan setan. Al-waswas al-khannas itu setan. Kenapa? Karena setan itu mungkin dunia kita dibikin enak, dunia kita dibikin puas, dibikin bahagia, dibikin senang, tapi akhirat dibikin sengsara. Dan itu sesungguhnya kesengsaraan yang sejati. Sementara di surat Al-Falaq, bahaya malam, bahaya binatang buas, segala macam itu, mungkin dunia bahayanya bisa sakit, bisa celaka, bisa mungkin sampai meninggal gitu. Tapi itu semua itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bahaya di akhirat. Maka senjatanya cukup qul a'udzu birabbil falaq, satu aja sih. Nah, itu menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, dan juga sebagaimana dikutip oleh Abu Hayyan dalam Bahrul Muhit. Baik. Jadi kita masuk ke 2 sifat berikutnya. Kemarin sudah kita bahas tentang Rabbin Nas. Sekarang kita masuk ke Malikin Nas, Ilahin Nas. Malik itu beda dengan Malik. Kalau Malik artinya pemilik. Kalau Malik artinya raja. Kalau Malik itu artinya pemilik, yang punya. Kalau Malik itu raja. Apa bedanya? Kalau Malik pemilik berarti dia berbuat sesuka hati dia, orang punya dia kan. Ini kenapa motor dicet-cet begitu? Itu saya bisa motor saya. Nah, itu pemilik begitu tuh. Ini knalpotnya kenapa dibikin racing begini? Berisik banget. Ya, motor saya. Memang motor sampean, tapi jangan lewat depan rumah saya. Karena ini milik saya nih, tanah saya. Sampai ada di daerah Cikarang itu kawasan industri, biasanya teman-teman yang mau kerja itu lewat gang-gang kecil begitu. Ada entah pensiunan angkatan atau apa dia. Itu dia kalau pagi jam-jam orang berangkat kerja itu ke pabrik itu, dia diri di depan rumahnya bawa pistol besar. Pokoknya knalpotnya berisik, disuruh mati dari jauh, kalau nggak didor sama dia. Jadi kalau dia depan rumah dia nuntun jalannya. Motor berisik. Nah, ini menunjukkan milik pemilik. Ini motor mau oke, terserah kalau lakukan apa. Tapi kalau sudah masuk ke sini, rumah ini milik saya, jalanan ini milik saya, telinga ini punya saya. Bunyi knalpot sudah mengganggu saya, berarti itu berurusan dengan saya. Kalau selama tidak mengganggu telinga saya, urusan Anda sendiri, terserah mau gimana juga. Nah, itu kalau pemilik dia berkaitan dengan terserah saya, aturan saya, karena ini milik saya, yang berlaku adalah aturan saya. Tapi kalau Malik, raja, itu kaitannya dengan keadilan. Untuk apa seorang raja dipilih, pemimpin dipilih? Untuk menegakkan keadilan. Kalau Malikin Nas lebih ke keadilannya, bukan ke peraturannya. Meskipun masuk juga di situ ya, raja. Ilahin Nas artinya sembahan manusia. Urutannya Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam Adwaul Bayan, meyakini Allah sebagai Rabb dan Raja melahirkan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin Allah itu Rabb, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki kita, Dia yang mengatur kita, dan Dialah Raja yang bisa menegakkan keadilan dengan berbagai macam sifat yang layak bagi seorang raja, itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengagungi Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah.
di waktu yang bersamaan kita akan menganggap diri kita rendah. Saya nggak ada apa-apanya, dia raja, dia memiliki segala-galanya, saya nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa ini. Merendah. Dengan begitu, maka kita akan dengan sukarela menyembah Allah. Maka muncul ilahin nas di akhir. Jadi Rabb dulu, meyakini kita ciptaan Allah. Setelah itu meyakini Allah raja kita, maka kita jadi merendah. Setelah itu ketika Allah perintahkan kita untuk menyembahnya, dengan sukarela kita akan menyembah Allah. Nah itu urutannya, kenapa Rabbun nas dulu, baru Malikin nas dulu, baru ilahin nas. Jadi kapan orang mau nurut? Setelah dia tahu yang nyuruh dia posisinya lebih tinggi. Kalau belum tahu posisi orang yang nyuruh, kita nggak mau nurut. Tahu-tahu ada orang nih kita nggak kenal, diam ente. Siapa ente menyuruh-nyuruh diam aja? Ternyata pas gitu tulis, ini ternyata preman ini, pentolan kampung sini, semua orang takut sama dia. Kita juga akhirnya takut. Jadi kapan kita nurut? Setelah kita tahu posisi dia. Maka Allah sebutkan dulu posisinya. Allah adalah Rabbun nas, Allah adalah Malikin nas. Baru setelah itu ilahin. Jadi menyembah itu kan tunduk, patuh, nurut lah bahasa kita ini. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita akan nurut kalau kita tahu posisi itu. Maka biasanya di tempat-tempat baru itu yang rada susah nurut, anak baru biasanya. Jadi belum tahu ini siapa belum tahu dia. Kalau udah lama, tahu dia ini punya posisi penting ini. Ini kalau kita ngelawan sama dia bahaya nih. Nah ini kalau ini, itu biasanya begitu. Siapa yang susah nurut biasanya? Yang posisinya sama. Kalau bawahan nggak nurut, pecat. Tapi kalau posisinya sama selevel, itu yang susah nurut gitu. Ente jangan nyuruh-nyuruh aja, ente tangannya sama nih. Kalau udah begitu udah repot. Nah itu urutannya ya, Rabbun nas, Malikin nas, ilahin nas. Baik, kenapa Allah namai dirinya dengan Malikin nas, raja manusia? Bukankah Allah juga raja bagi yang lain ya? Bukankah ada banyak raja di muka bumi ini? Lalu kenapa Allah menamai dirinya dengan Malik an-Nas? Malik itu adalah raja, an-Nas manusia, berarti yang merajai manusia. Padahal ada raja-raja juga manusia ya. Raja-raja, negara-negara ada sampai sekarang masih memiliki sistem monarki kerajaan. Berarti raja itu di negaranya. Kita pakai sistemnya presiden. Demokrasi presidensial. Demokrasi sama ya. Ini yang demokrasi daripada presidensial itu di penggali ke kalimat presidensial. Ayah kalau begitu. Kenapa itu? Paling tidak ada 3. Yang pertama, menunjukkan kepemilikan Allah akan sifat-sifat agung seorang raja yang sempurna. Jadi Allah menamai dirinya dengan Malikin nas karena sifat keagungan seorang raja yang sempurna itu hanya pada Allah. Di dunia ini ada raja tapi dia gak akan sempurna. Tidak bisa memiliki kesempurnaan sifat seorang raja. Itu cuma Allah. Yang kedua, kita bahas satu-satu dulu. Jadi apa sifat agung seorang raja? Ya dia memiliki keagungan. Dia berkuasa. Yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh waktu dan teritorial. Kalau manusia berkuasa juga, tapi ada batasannya. Apa batasannya? Periode. Dia berkuasa, ya 10 tahun aja 2 periode. Itu kan kalau nggak ketangkap KPK. Pensiun. Kalau udah pensiun, udah telunjuknya udah nggak sakti lagi. Biasanya ya kita bersyukur sih masih banyak juga yang pro dengan umat Islam itu. Cuma kebanyakan yang udah pensiun gitu, yang taringnya udah nggak kencang lagi, duitnya masih ada gitu, tapi taringnya udah nggak hebat lagi. Itu baru yang dukung ini, dukung itu gitu. Dulu waktu dia jadi jabat masih sakti telunjuknya, kurang pro dengan umat Islam biasanya gitu. Ada juga sih ya yang ketika menjabat atau setelah menjawab masih tetap pro dengan umat Islam juga ada. Alhamdulillah. Wilayah terbatas juga. Dia RT itu, ya kan di wilayah dia, di sini mah bukan wilayah dia.
Bahkan preman pun, oh mohon maaf, preman wilayah sebelah sono, sebelah sini udah bukan. Macam-macam beda udah wilayah, sikat sebenarnya. Preman katanya misalnya ada preman pasar, ya pasar itu dia berkuasa di sini, mohon maaf, beda lagi udah. Ya begitu seterusnya. Raja, presiden, dia berkuasa di mana? Di wilayah teritorial di mana dia berkuasa. Keluar dari situ dia udah nggak berkuasa lagi. Terbatas. Wilayahnya terbatas, masa atau waktunya juga terbatas. Ada tuh yang seumur hidup, dia itu terbatas. Terbatas sampai dia mati. Mangkat, ya udah selesai berarti. Digantikan dengan anaknya kah, adiknya kah, seterusnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada masa atau waktu yang membatasi. Sampai kapan Allah akan menjadi raja berkuasa? Ya sampai tidak ada batasnya. Wal awwalu wal akhir. Di mana wilayah teritorial kekuasaan Allah? Di semua jagat raya ini. Maka Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Misalnya dari surat Ali Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi. Bahkan ada hadis kursi. Saya belum ngecek itu statusnya, sahihnya, kesahihannya. Mungkin pernah dengar ya. Bima ma'nahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwahi." Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaan yang aku berikan, tidak bersyukur atas nikmatku, maka silahkan keluar dari kolong langit dan cari Tuhan lain selain aku. Itu kalau udah diusir begitu, kita mau lari kemana tuh? Pindah ke Mars, Mars juga di bawah langit masih. Ke Pluto, kendaraan yang agak ada. Baru ke Pluto, ke Mars aja biayanya mahal. Ada tuh ya, ada di launching itu yang mau jalan-jalan ke Mars. Nah itu udah ada disiapin kendaraan itu. Siapin, nggak tahu berapa biayanya itu ya. Kemarin sudah sempat saya baca juga itu sekilas itu. Sekarang orang udah bisa tamasya ke Mars. Keren banget tuh. Tapi nggak dijanjikan balik lagi. Tapi iya, dijanjikan balik lagi atau enggak itu tergantung umurnya nyampe apa enggak. Yang penting jalan-jalan ke sana aja dulu. Masya Allah. Jadi nggak bisa kita keluar mau kemana kita, Masya Allah. Karena semua langit dan bumi ini semuanya itu milik Allah. Tunduk patuh di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah itu berkuasa tanpa ada batasan waktu dan teritorial, adil, apalagi maha kuat, perkasa, dan juga bijaksana, pemberani, kuat, tegas. Tidak apa. Ada raja yang sembrono ini ya. Ada yang haus jabatan, ada yang haus popularitas, ada yang mohon maaf haus perempuan, ada yang ambisi, macam-macam lah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah ambisi. Karena Allah punya segala-galanya. Maka tidak ada sesuatu yang Allah takut kehilangan, enggak ada. Karena semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Itu karenanya besok hari kiamat semua raja-raja itu akan dipanggil di hadapan Allah di padang mahsyar. Itu akan ditanya. Dalam surat Ghafir ayat 16. Boleh kita buka? Sekarang beberapa Al-Qur'an atau beberapa mushaf menulisnya surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ya, suratnya. Kalau yang cetakan terbaru sih biasanya Ghafir. Cetakan lama itu yang biasanya Al-Mu'min. Kalau kajian ibu-ibu yang mohon maaf, ibu yang sudah lolita itu yang lolos 50 tahun, Al-Qurannya juga kan menyesuaikan dengan umurnya biasanya. Cari bu surat Ghafir, yuk putar-putar, apa sih Ustaz? Nggak ada. Ada, masa nggak ada nih Ustaz? Nggak ada Al-Quran nggak ada surat Ghafirnya. Oh iya betul, terus rupanya masih tertulisnya surat Al-Mu'min. Ya. Ayat 16.
hikmahnya bagaimana? Yaumahum barizun, pada hari ketika mereka semua bangkit dari kubur, manusia itu tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Setelah itu Allah panggil raja-raja semua itu, semua pada kicap, Fir'aun semua dan teman-temannya, Fir'aun model-model era-era modern juga semua dikumpulin. Sini, mana raja-raja semua sini. Di dunia dia ada pengawalnya, ada yang ngipasin. Di sana boro-boro. Yang biasa ngipasin aja udah gak mau. Ngipasin saya? Enggak, sekarang urusan sendiri-sendiri. Biar kata dia, istrinya Pak Abi Dalam ya, dari sejak lahir sampai dia meninggal itu melayani tuh. Di sono udah gak bisa tuh. Abi Dalam. Mohon maaf, sekarang udah beda. Urus masing-masing. Maka Allah tanya, limanil mulkul yaum. Oke, berarti sekarang hari ini kerajaan, kekuasaan punya siapa? Oh, semua pada ngomong pindah sambil menunduk ya. Punya Allah. Tahu. Di dunia sih mereka punya saya. Ini saya yang berkuasa, ini punya saya. Saya yang bisa, saya yang sanggup. Hari kiamat cuma kicep. Baru kita bilang rasain itu. Ya. Kalau dari dunia ini kita sudah menyadari, ya Allah, kita memang memiliki sesuatu ya, bisa memiliki sesuatu, tapi kan tidak kepemilikan secara penuh. Kita pernah ceritakan, kita motor ini milik kita memang, tapi kalau dia nauzubillah min dzalik rusak atau nauzubillah min dzalik hilang, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa menjaganya 100%. Kapan saja Allah mau ambil, ya Allah akan ambil. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Kalau Allah mau ambil, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain selain menangis. Bahkan akan ada saatnya Allah akan ambil nih raga kita, jiwa kita. Di situ juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ceritakan, orang punya harta, punya siapa? Punya saya nih. Kalau Allah mau ambil, mudah saja. Emas atau berlian disimpan di dompet, dimasukkan dalam kotak berangkas, dikunci pakai kode, terus gembok atau berangkasnya itu ditaruh dalam lemari, lemarinya juga digembok, lemari itu ada dalam kamar, kamarnya udah dikunci, kamar itu ada di rumah, rumahnya juga udah dikunci, rumah itu punya garasi, udah digembok tuh garasi dan rumah itu ada di komplek itu ada satpam security-nya. Kalau kata Allah hilang tuh berlian, hilang, kita nggak bisa apa-apain, bisa menjaga. Jadi kita memiliki sesuatu tapi tidak kepemilikan yang mutlak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat 17, ketika Allah menafikan ya penuhanan Nabi Isa alaihissalam. Surat Al-Maidah ayat 17. Mereka menyangka Nabi Isa adalah raja yang memiliki segala-galanya. Atau bukan. Nabi Isa gak punya apa-apa, dia manusia biasa sama seperti kita yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ayat 17 ya, Al-Maidah ayat 17.
Allah katakan orang-orang yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan menganggap Nabi Isa itu memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan dan kerajaan. Kata Allah, "Fama yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal Masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'an." Siapa yang sanggup mencegah seandainya Allah mau matikan atau wafatkan Nabi Isa beserta ibunya, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, siapa yang bisa mencegah? Nggak ada yang bisa mencegah. Berarti semuanya milik Allah. Maka dia bukan Tuhan. Itu maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pernah saya singgung ya. Dalam Al-Quran satu-satunya nabi yang disebut dengan orang tuanya cuma Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang lain nggak ada. Bapaknya gitu ya disebut atau ibunya disebut nggak ada. Nabi Ismail bin Ibrahim nggak ada. Ibrahim bin Azar nggak ada. Atau Muhammad bin Abdullah juga nggak ada. Cuma Nabi Isa alaihissalam saja. Ini untuk menunjukkan bahwa Isa itu putranya Maryam, bukan putranya Allah, bukan anak Tuhan, tapi anak Maryam. Kan disebut selalu Al-Masih atau Isa bin Maryam. Bin Maryam disebut bin. Kan, ke bin atau binti berarti ke anaknya, jadi anaknya laki-laki atau perempuan, bukan ke atasnya. Ini menunjukkan nasab tidak harus ke bapak, jadi nasab itu bisa saja patrilinear, patrilinear ya istilahnya, atau matrilinear. Jadi bisa nasab itu ya bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan sebenarnya. Meskipun secara umum masyarakat itu menganggap nasab itu lewat jalur laki-laki, itu superioritas laki-laki aja gitu. Sebenarnya nggak ada masalah mau ke ibu kayak mau ke bapak, atau mau anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Termasuk baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya anak laki-laki, sehingga Abu Jahal itu mengatakan abitar, ini orang terputus nasabnya. Jadi di antara orang kafir Quraisy yang bencinya kebangetan benci ke Rasulullah itu diantaranya adalah Abu Jahal. Padahal orang paling bijak dia, orang yang paling dihormati disegani, tapi benci banget sama Rasulullah. Di antara sebab kebenciannya adalah karena dia berkali-kali melamar Ibunda Khadijah, tapi ditolak. Tiba-tiba Khadijah yang pengusaha kaya, saudagar, wanita terhormat, cantik luar biasa. Sampai ada yang mengatakan kekayaan atau harta yang berputar di Mekah itu sepertiganya punya Ibunda Khadijah. Bini kita Pak, ini harta yang berputar secirende punya bini kita sepertiganya. Kira-kira gimana? Unjang-unjang kaki. Berarti punya berapa ribu kontrakan? Bang Yusman nongkrong di sini kasih pamula ngaji. Udah nggak usah kerja konak, ngaji aja. Nggak usah ngurusin yang lain. Masya Allah. Dia melamar berkali-kali ditolak. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW bukan orang kaya, bukan orang terhormat menurut dia. Ya, cuman istilah kata pekerja lah pegawainya Ibunda Khadijah. Bisa-bisanya big boss ini naksir sama salah satu pegawainya. Malah dia lagi yang menyatakan duluan. Ya Allah, maka keselnya bari nyesek, bukan hanya ke hati, sampai ke empedu gitu kan. Dalam parah. Ya Allah. Ya Allah. Maka dia menyebarkan isu Nabi Muhammad itu abetar, maksudnya nggak punya garis keturunan laki-laki lah, terputus nasabnya. Nanti kalau dia mati, anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan karena perempuan semua gitu. Tapi kata Allah nggak ada nasab itu, mau laki-laki mau perempuan tetap nasab bisa dilanjutkan. Ya sampai sekarang masih ada kan habaib itu masih keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait. Baik. Itu pertama. Jadi kenapa Allah sifati dirinya dengan Malikin Nas? Karena Allah yang berhak atau adalah zat yang memiliki sifat-sifat agung seorang raja yang sempurna. Yang kedua, kenapa Allah sifati dirinya dengan Malikin Nas? Karena seluruh makhluk merupakan hamba Allah, sehingga semuanya butuhnya ke Allah, dan Allah nggak butuh kepada selainnya. Dalam surat Fatir ayat 15, 16 dan 17.
Surat Fatir dari 15 sampai dengan 17. Kenapa Allah menyebut dirinya raja? Karena semuanya butuh ke dia gitu. Sementara Allah nggak ada butuh ke siapapun. Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh manusia, Allah nggak butuh bumi, jagat raya, nggak butuh sama sekali. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layak Allah menyematkan sifat raja yang berkuasa dengan kekuasaan hakiki kepada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan raja-raja di dunia atau pemimpin-pemimpin di dunia. Di dunia ini raja butuh kepada rakyat. Minimal banget butuh suaranya di pemilu. Itu minimal banget. Karena kalau nggak ada suara dari rakyatnya ini, nggak jadi tidak. Maka dia butuh. Sehingga biasanya kalau sebelum pemilu tiba-tiba orang banyak yang baru jadi saleh, dermawan. Tapi setelah itu, wallahu alam. Ada juga yang tetap baik ya, banyak juga. Baik, ada yang sudah ketemu? Surat Fatir 15 sampai 17, boleh dibaca? Yang ini dibuka nggak? Handphone yang ini dibuka nggak? Dibuka nggak? Oh, aplikasi. Namanya apa? Kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu butuh ke Allah. Wallahu wal ghani. Allah Maha Kaya, enggak butuh sedikit pun kepada kita. Bahkan keberadaan kita pun sama sekali tidak ada nilai plusnya terhadap kekuasaan Allah. Ini semua kita beribadah nyembah Allah, sedikit pun tidak menambah kemahakuasaan Allah. Jika semua makhluknya membangkang, sedikit pun tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau Allah mau, iyasya yudhibukum, semua dimatiin sama Allah, semua habis, dihancurkan. Itu sedikit pun tidak mengganggu kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal Allah bikin yang baru, ya jadi. Jadi kita jangan merasa sok iye deh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa Allah itu butuh kita itu. Kalau nggak ada kita, nggak ada. Allah itu nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kalau kita selama orang kadang suka merasa begitu kan? Iya, biarin aja deh. Coba pengen tahu kalau nggak ada saya bisa nggak dia ngerjain itu. Nah itu berarti merasa dibutuhkan kan? Akhirnya dia ya punya inilah beginning lah. Tapi ke Allah nggak ada beginning itu. Allah nggak butuh itu. Kamu nyembah saya berikan kebaikan-kebaikan pahala dan seterusnya. Kamu nggak nyembah saya nggak butuh. Saya matiin aja selesai, cari yang baru selesai. Buat Allah itu mudah saja. Jadi yang butuh itu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa manusia sangat membutuhkan perlindungan dari Allah? Pertama karena manusia makhluk yang lemah. Kita diciptakan oleh Allah itu memang lemah. Dalam surat An-Nisa misalnya ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah hendak meringankan kalian. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia itu diciptakan dalam kondisi dha'ifa, lemah. Ya, kita tercipta dari tetes air mani yang hina, yang mohon maaf banget. Nggak ada orang yang mau dibagi itu air mani. Jangankan suruh beli, dibagi aja nggak mau. Masih mendingan air minum ini dikasih segelas masih mau, air mani nggak mau. Tapi itulah sumber kita manusia. Jadi sesuatu yang kita pun jijik. Manusia itu nggak suka dengan itu, tapi itulah sumber bahan baku kita tercipta dari situ. Kalau bertemulah sel sperma dengan sel ovum nanti membentuk janin,
dia menempel di dinding rahim, maka disebut dengan alaq, sesuatu yang menempel. Karena hidupnya itu ya dia kayak semacam apa namanya, lintah gitu ya. Lintah itu yang menghisap darah. Ya itulah yang dimakan sama dia, itulah yang diminum sama dia. Menghisap dari apa ibu di rahim seorang ibu lah ya. Makanannya, suplai gizi segala macam. Semua dari situ terus lama-lama dia membentuk seorang bayi berada dalam plasenta. Yang dimakan ibunya itu dia makan sama dia. Jadi kalau ibu lagi hamil kebanyakan makan cabai, nah itu. Tapi dahsyatnya Allah ya, disaring lah itu. Lemah sekali, lahir ke dunia itu butuh bantuan ya dokter ya bidan. Kalah kita sama kambing Pak. Kambing butuh bidan nggak? Ayam nggak butuh Pak. Binatang itu mau melahirkan anaknya nggak butuh bidan, nggak butuh dokter. Kita manusia, waduh, teriak sana teriak sini, tolong sini, tolong sana. Lemah gitu, lemah sekali. Udah gitu lahirnya banyak lagi. Ya, kucing tuh bisa melahirkan 6, nggak perlu ada bidan bantuin. Nggak perlu sesar segala macam. 6. Kalah kita sama kucing ini, kalah kita, masya Allah. Terus masih mau sombong, ya Allah. Lemah gitu ini. Tumbuh, terlahir, masih kecil bayi, kemana-mana butuh digendong. Kecil butuh, lemah sekali. Terus tumbuh besar, tiba-tiba faidahu khasimun mubin. Tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata, menantang Allah. Ya Allah, dari makhluk yang lemah itu. Merasa hebat. Oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah dikasih macam-macam, dikasih sakit gigi aja tuh. Yang betato itu, yang kuat, yang sombong, dikasih sakit gigi. Bisa apa itu? Ampun deh. Baru gigi, baru satu gigi. Dari semua gigi satu doang yang sakit, udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur itu. Gimana kalau 3 gitu? Apalagi semuanya ya. Mama gitu. Masalah mah. Dikasih virus kecil, pilek, batuk, udah nggak bisa apa-apa, meriang udah. Iya, karena virusnya tuh nggak kelihatan gitu. Bagaimana kalau virusnya segede cicak? Gampang matiin ya. Gampang matiin ya. Kita pernah bawa jamaah umroh sebelum pandemi di Majar Aswad itu masih bisa orang ngantri di Majar Aswad. Biasanya saya bilang pokoknya kalau kita tawaf itu jangan ada yang di Majar Aswad karena kita bareng-bareng gitu. Nanti kalau mau di Majar Aswad datang aja setelah itu jam 2 ke jam berapa terserah lah sendiri atau berdua. Tapi ada yang ngeliatin jamaah tinggi besar tegap dan kayaknya sih tentara beliau. Saya lihat-lihat itu orang yang mau di Majar Aswad tuh sama sikut sini. Ya harus begitu Pak, kalau enggak kita yang kedempet-dempet kita sikut. Jadi boleh? Ya bukan boleh sih, dalam rangka menjaga diri ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau begitu mau Ustaz, insya Allah bisa saya itu gampang itu. Karena dia bilang, emang badannya besar, emang besar sih, lebih besar dari Bapak. Tinggi, besar dan kuat memang orang tentara kayaknya. Jadi Ustaz, nanti kasih tahu siapa yang mau cium Hajar Aswad, saya insya Allah siap nemenin. Berapa Pak? Misalnya, dia bilang, kalau jam 1 gimana Pak? Bisa jam 1, kita kumpul di lobby jam 1. Udah, saya kasih tahu lah jamaah itu kan yang mau ikut di Hajar Aswad jam 1 kita. Beberapa sudah ngumpul. Si bapak itu nggak nongol. Saya telepon nggak ada. Bangun. Saya ketok-ketok pintunya nggak keluar juga. Akhirnya ya bapak ibu ya sudah kita Bismillah aja ya. Kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya. Badan saya kecil, saya bilang nggak bisa jagain bapak ibu. Kecuali kalau berdua mungkin ada triknya itu. Tapi kalau satu-satu. Akhirnya kita sampai sudah selesai. Sampai subuh itu udah balik ke kamar, dia juga nongol. Sarapan baru datang. Pak, semalam kemana? Mohon maaf Ustaz, sih teriak Ustaz. Lemah sekali kita manusia ini, Masya Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nggak ada apa-apanya. Kita mau sombong-sombong, aduh, dikasih virus aja langsung demam, meriang. Yang tinggi besar tegap itu tiba-tiba melempem menjadi cacing. Nggak bisa kita di hadapan Allah. Mau sombong-sombong gimana? Ya Allah.
Maka kita ini butuh, betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh kepada Allah, bukan karena badan kita besar tinggi lalu kita merasa tidak butuh kepada Allah. Bukan karena ilmu kita banyak lantas merasa tidak butuh kepada Allah. Bukan karena harta kita banyak berlimpah lalu merasa tidak butuh kepada Allah. Bukan karena kita memiliki pangkat jabatan yang tinggi lantas menjadi tidak butuh kepada Allah. Karena semua itu kalau mau Allah ambil perlu gampang sekali. Yang kedua, kenapa kita sangat butuh perlindungan dari Allah? Karena kita nggak tahu perkara yang gaib. Jangankan besok, habis ini kita pulang apa yang terjadi kita nggak tahu. Nggak tahu kita apa yang terjadi. Nggak tahu perkara yang gaib. Kita buka surat Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Ayat berapa tuh? 128 Al-A'raf 188. بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan tidak Bagikan. Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak Kebijakan jabat. kebajikan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi sekelas Nabi aja kata Allah, katakan ya Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Saya saja nggak bisa itu, kata Rasulullah, mencegah yang madarat, mendatangkan yang manfaat. Illa masya Allah, kecuali sesuai dengan ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, pasti aku akan selalu memperbanyak ibadah, kebaikan-kebaikan. Kalau tahu perkara yang gaib, kata Rasulullah SAW, orang meninggal saja itu meninggal, kalau dia dalam kondisi zalim, pelaku dosa, maksiat, ruhnya begitu keluar dari jasad itu setelah disiksa di jasad itu, kan dia keluarnya susah kan, atau mampu tubi. Sebelum mati itu orang akan diperlihatkan nasibnya. Kalau dia beriman di surga dia akan melihat, jadi pengen cepat-cepat meninggal, pengen masuk surga itu. Kalau orang pelaku dosa maksiat dikasih lihat siksa di neraka, maka dia takut, dia nggak mau keluar tuh dari jasad. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Kata Allah, sekiranya kau lihat bagaimana malaikat mematikan orang-orang yang kafir itu sambil dipukul wajah dan punggungnya. Pukul ini. Ya ada orang mati itu bengep. Siapa yang gebukin kok sampai bengep? Malaikat itu. Karena ruhnya nggak mau keluar. Dalam surat Al-An'am itu sampai dikatakan basitu aidin akhriju anfusakum. Keluar kamu, keluar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu dipaksa dipukul sampai sama malaikat itu supaya keluar, itu sampai pecah, hancur di dalam jasad. Orang dipukul kena empedu, pecah empedu di dalam, itu luar biasa itu.
Ini ruh yang pecah. Sakitnya kering. Begitu keluar ke jasad, roh itu dari jasad, itu bau busuk. Semua makhluk mencium baunya, kata Rasulullah, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan jin, tidak cium baunya. Kalau ada kelelawar, ada kucing, ada tikus, dia mencium aroma busuk itu dari orang zalim, pelaku dosa, maksiat, atau orang kafir yang meninggal. Sebaliknya orang beriman memiliki aroma yang harum semerbak melebihi kesturi. Mudah-mudahan kita itu tahu. Tapi kita nggak ada yang tahu tuh bau itu. Seandainya Allah kasih kita bisa kesempatan mencium aroma busuknya atau aroma wanginya orang-orang yang melakukan kebaikan, pasti kita semua langsung pada tobat. Lagi minum, enggak. Dia langsung dibuang minumannya. Yang nggak pernah sholat langsung ke masjid. Jadi kalau dia tahu perkara gaib satu saja, sudah. Atau diperdengarkan bagaimana siksa di kubur, atau diperdengarkan suara jeritan yang di neraka, wah itu sudah semua orang langsung melakukan kebaikan. Itu kata Rasulullah, walau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu perkara yang gaib, pasti aku akan memperbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena Rasul udah banyak banget kebaikan ya dibandingkan kita. Kita sampaikan Rasul ibadahnya sampai bengkak-bengkak dan pecah-pecah kakinya. Kita cukup tahu aja. Pernah praktekin? Enggak. Kita tahu aja udah. Rasul tahajudnya sampai bengkak kakinya. Kita mah 2 rakaat aja udah. Itu pun surat keduanya pasti kulhu. Ya, yang penting tahajud kan dulu gitu udah kan. Seandainya kata Rasul. Ya Allah. Tapi masih kata Allah, lau kuntu alamul ghaib lastakthartu minal khair. Katakan ya Rasul, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan melakukan kebajikan-kebajikan yang banyak. Terus wa ma massani yasu, pasti tidak akan ditimpa musibah. Dia tidak akan pernah kecelakaan. Kenapa? Dia tahu saya nggak mau lewat jalan situ. Kenapa? Ada kecelakaan di situ. Jam berapa? Nanti jam 7 lewat 5 menit. Saya nggak mau. Saya kalau mau lewat situ tunggu aja 7:30. Sudah selesai kecelakaannya. Itu kalau tahu kita tuh nggak bakal kecelakaan, Pak. Saya nggak mau pulang dulu. Kenapa? Bini masih ngambek. Nanti aja. Udah tahu dia tuh kan. Tapi karena dia belum tahu, pulang aja. Atau dia tambah ngambek. Bisa ini men. Jadi kalau kita mengetahui perkara yang gaib, pasti tidak akan ditimpa musibah. Tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit, termasuk tadi tidak akan kena virus, karena ada virus nih. Jadi kita bisa menghindari. Tapi karena itu sesuatu yang gaib, kita nggak bisa melihat. Pakai kacamata pembesar aja nggak kelihatan, bukan? Nggak bisa kita menghindarinya. Sehingga ada orang terkena musibah, terkena penyakit, bencana, karena dia tidak pernah tahu kapan musibah dan bencana itu terjadi. Bahkan sekelas Rasul pun nggak tahu. Itu karenanya kita butuh ada yang menolong kita, melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mensifati dirinya sebagai Malik yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melindungi kita. Yang terakhir, kenapa Allah sifati dirinya dengan Al-Malik? Terkait dengan aturan ini, kan? Aturan Allah pasti berlaku dan berjalan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pasti berlaku. Ketetapan Allah. Banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan itu, diantaranya surat Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah lah malikal mulki, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha'. Allah kasih siapa orang berkuasa ya terserah Allah. Si anu jadi berkuasa, yang ini enggak, yang ini jadi pemimpin, yang itu enggak, yang ini jadi ketua, yang ini jadi bawahan dan seterusnya, itu terserah Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan Allah mencabut, mengambil kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki, juga terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mati-matian dia jaga itu, dia pegang, dia enggak mau kehilangan jabatannya. Kalau kata Allah lengser, selesai sudah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan
Siapapun yang Allah kehendaki. Kenapa? Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala al khair, kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Jadi aturan Allah pasti berlaku dan berjalan. Maka kita sebagai manusia, tugas kita adalah menerima apapun takdir Allah, yang baik ataupun yang buruk. Karena buruk itu hanya pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah pasti baik. Tidak ada takdir yang buruk, tapi itu pasti baik. Cuma kita yang belum bisa melihat kebaikan dari takdir itu. Takdir Allah lah yang terbaik. Boleh kita menganggap, coba kalau saya jadi orang kaya, kayaknya enak banget. Kenapa saya ditakdirkan jadi orang miskin? Belum tentu kalau jadi kaya itu kebaikan buat kita. Justru boleh jadi keburukan. Belum kaya udah sombong, dikasih kekayaan tambah sombong. Enak kalau jadi orang terkenal, popularitas. Kalian upload di Instagram yang like sampai ribuan. Saya bikin status di Facebook, di Instagram, yang like cuma 2. Saya sama istri. Tapi ternyata banyak juga artis tuh yang stres dia. Kenapa? Dia udah gak bisa bebas lagi kayak dulu. Dia belanja masih ngumpet-ngumpet. Dia mau makan di warung pinggir jalan udah gak bisa lagi. Kayak siapa tuh pengusaha ya? Hamka ya? Sebelum diviralkan itu, dia bilang, saya makan di warteg biasa aja gitu. Sejak ada yang mau foto, mau videokan, diviralkan, setelah itu orang langsung pada ngerumungin saya. Mau makannya susahnya luar biasa. Tersiksa aja. Saya beberapa kali menemani artis gitu. Itu kemana-mana tuh, Ustaz tolong saya, Ustaz banyak banget yang minta foto. Saya mau tenang di sini, mau ibadah gimana? Saya baru sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Udah langsung lihat artis, langsung pada tuh siap-siap nungguin kelar sholat, langsung pada minta foto. Belum kelar nih sholat udah pada ngantri nih orang. Gimana saya bisa khusyuk kalau gini Ustaz? Ya itu resiko jadi public figure ya. Ternyata enggak juga tuh membahagiakan. Ya nikmat juga. Ya, ada orang miskin menganggap orang kaya itulah yang paling bahagia. Sementara banyak orang kaya enak banget kan jadi orang miskin ya. Nggak ngejar cicilan, nggak mesti ngejar setoran, harus beresin ini itu, hidupnya tenang, damai di kampung. Tapi di kampung katanya, aduh kita cuma tidur doang, makan tidur nih katanya. Pengen beli ini beli itu, makanan sih banyak, duit yang nggak ada. Bisa jalan-jalan di sini, nggak bisa jalan-jalan ke sana. Tapi buat orang kaya kan gitu. Sama anak-anak itu, dia bilang enak jadi orang dewasa, kemana-mana bebas, nggak ada yang ngatur. Ya, anak dicoba diatur, tidur aja disuruh-suruh. Tapi begitu kita jadi orang dewasa, enak banget jadi anak, nggak ada beban. Kita mau tidur aja pusing, mikirin besok anak bayaran sekolah, dari mana duit, besok dia harus ini, harus itu, harus beli ini, harus beli itu, pusing. Banyak yang pengen jadi anak-anak. Begitu seterusnya. Berarti kebahagiaan itu bukan pada itu semua, tapi kebahagiaan itu adanya di sini ya. Ketika kita menerima takdir Allah, ridho nih, lapang nih, apapun kondisi kita, keadaan kita, kalau ininya lapang, itu bahagia sudah. Itulah menerima takdir Allah. Ada mahasiswa lagi kuliah, dia bilang enaknya kalau kerja dia duit, dia lulus. Kata yang kerja enakan kuliah, gak pusing. Duit ada dikasih orang tua. Yang sekolah pengen cepat-cepat lulus, dia pikir dengan lulus itu bahagia. Ternyata begitu lulus dia bingung, ngapain saya ini? Yang jomblo bilang enak kayaknya berumah tangga itu. Berumah tangga kayaknya enakan jomblo. Belanja. Kapan itu terjadi? Ketika dia tidak legowo menerima takdir Allah. Tapi kalau dia legowo, lapang, dia kuliah itu kebahagiaan dia. Dia bekerja itu bahagia. Dia sendiri dia tetap bahagia. Dia menikah itu juga bahagia. Apapun kondisi kita, kalau di sininya
lapang menerima takdir Allah, ridho menerima takdir Allah, di situ akan datang kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya memberikan kebahagiaan kepada kita pada hal-hal yang dekat dengan kita, bukan pada hal-hal yang jauh dari kita. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu jadi Raffi Ahmad atau Nagita Slavina. Atta Halilintar. Nagita Slavina katanya sampai ATM ada di depan pintu rumahnya. Iya benar. Cukup paut jangan ya. Hadiahnya orang-orang dibeli tas, dia nggak, toko tasnya dipindahin di situ ke rumah. Itu mungkin kebahagiaan untuk dia. Buat kita bukan di situ kebahagiaannya. Atau bahkan boleh jadi Nagita Slavina pun belum tentu bahagia di situ kan, kita nggak pernah tahu. Beda-beda. Yang pasti kebahagiaan kita adalah ada pada hal-hal yang dekat dengan kita. Maka kita akan tetap temukan ada senyum menawan dari anak-anak di pinggir jalan. Kita masih bisa menemukan ya senyum bahagia di muka para pemulung di pinggir jalan. Kita masih bisa melihat ketawa, bahagia, senang. Padahal kelihatannya ya Allah mereka hidupnya sengsara gitu. Tapi buat mereka enjoy aja tuh. Dia bisa ketawa, dia bahagia, dia senang. Maka kalau kita meyakini bahwa aturan Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku dan terjadi, maka kita akan menerima takdir Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu kita akan legowo, sehingga apapun kondisi kita, karena ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, tidak menghalangi kita untuk tetap ilahinas, taat kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi bukan dia rajin ibadah kalau udah kaya. Kenapa ente nggak sholat? Lagi susah Ustaz. Nanti aja dah, pas senang saya baru ibadah dah. Kau jarang ngaji sekarang? Ya bisnis lagi macet. Apa urusannya ngaji dah? Bisnis macet. Bisnis macet ya urusin aja di sana ya. Ngaji ya kita kebutuhan rohani kita. Bahkan boleh jadi kalau hati tenang, lapang, itu Allah akan mudahkan segala urusan. Bila boleh jadi bisnis jadi lancar. Meskipun itu jangan jadi ukuran ya. Iya, ini semakin rajin ngaji kok semakin seret ini Ustaz. Enggak boleh ya. Tapi yang jelas hati menjadi lapang, itu yang kita kejarkan. Baik, itu makna Malikin Nas. Lalu terakhir Ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia. Jadi ilah jamaknya alihah. Dia adalah segala sesuatu yang dipuja dan disembah. Itu disebut dengan ilah. Maka dia bisa kepada Allah ataupun selain Allah, bisa menjadi ilah. Tapi ilah yang hakiki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 138. Al-A'raf surat 7 ayat 138. Ya, 138. Boleh? Menyeberangi. Baru aja nyebrang dari laut, mereka ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu nyebrang lewat, ada satu kaum sedang menyembah berhala-berhala. Mereka langsung ngomong, Musa, bikinin kita Tuhan dong. Itu enak banget kayak mereka tuh nyembah Tuhan tuh kelihatan ada Tuhannya.
Kita nyembah Allah tuh nggak kelihatan, bikinin miniaturnya kayak apanya begitu. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun. Bodoh banget. Kenapa? Karena tahu tapi tetap melanggar. Tahu, ngerti Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah berbuat kepada bala tentara atau Firaun dan bala tentaranya. Laut dibikin terbelah, itu melihat mukjizat. Habis itu minta dibikinkan ilahan kama lahum alihah. Nah, itu secara bahasa ilah berarti bisa sesuatu yang disembah, bisa berhala atau apapun. Bahkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ambisi, hawa nafsu, ego, keinginan itu bisa jadi ilah. Dan itulah ilah abad modern ini. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Jasiyah. Ayat 23. Jadi kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurutmu atau pernahkah kau lihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Dia nggak nyembah patung, dia nggak nyembah berhala, dia nggak nyembah keris, tapi dia nyembah popularitas, dia menyembah jabatan, dia menyembah pekerjaan, dia menyembah harta, dia kejar sampai akhirnya untuk mendapatkan yang dia inginkan, dia halalkan segala cara. Maka itu sebenarnya ilahnya dia, Tuhannya dia jadinya. Kenapa nggak sholat? Minggu banget rapat Ustaz, ini penting banget rapat, nggak bisa nih ditinggalin. Gimana ya? Kalau sudah begitu, bisnis saya Ustaz, kalau saya tinggal gagal nih bisnis. Dia meninggalkan bisnis dengan Allah demi mengajar bisnis dengan manusia. Dia jadi ilahnya tuh. Dia mengalahkan segala cara untuk dapat kekuasaan. Nanti kalau udah berkuasa, nantilah kita ibadah. Nanti itu sofa itu bisikannya setan gitu. Kalau sudah berkuasa, sudah dapat jabatan, sudah dapat kekuasaan, sudah dapat harta, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ilahahu hawahu. Hawa nafsunya jadi ilah Tuhan. Baik. Lalu Allah ajak manusia berpikir bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu ilah di atas atau di jagat raya ini. Kenapa? Karena kalau raja ada dua, dualisme kepemimpinan, kacau itu. Di dunia saja nggak boleh tuh ada dua matahari istilahnya. Jadi kalau ada ketua, wakilnya nih, kalau wakilnya terlalu mentereng, ini akan bahaya nih. Maka wakil itu harus menopang ketuanya, bukan dia yang show up, yang menunjukkan egonya itu. Karena kalau ada dualisme kepemimpinan, ini pasti nanti kacau. Yang ini ikut ke sini, ini ikut ke sini, berantakan. Di dunia saja itu akan repot. Yang satu maunya ke sini, yang satu maunya enggak harus begini. Akhirnya ya udah, kamu ke situ, kita ke sini, akhirnya pecah. Tambah banyak partai-partai akhirnya pada pecah. Cuma gara-garanya itu kan dualisme kepemimpinan. Yang satu maunya A, yang satu maunya B, selesai. Tuhan juga begitu. Kalau ada dua Tuhan, kacau. Satu Tuhan yang satu, hujan di daerah Cirende, jangan juga ada pengajian, langsung aja hujannya. Repot kalau tidak, mustahil hujan tadi. Maka Allah ajak kita berpikir logis. Enggak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22.
Al-Anbiya ayat 22. Boleh. Nah, jadi kalau ada nggak usah banyak, 2 saja itu kacau, terjadi kerusakan. Maka Allah atau ilah itu mesti satu. Dulu Nabi Muhammad SAW begitu menyampaikan siapa Tuhan Muhammad? Allah. Terus siapa lagi? Allah saja satu. Orang kafir itu ketawa, Muhammad, kami itu punya 360 Tuhan. Di setiap hari Tuhannya beda-beda. Hari ini satu Tuhan, besok Tuhan lagi. Itu aja urusan kita banyak yang nggak kelar, kata dia. Masalah nggak selesai. Kamu cuma satu, gimana bisa menyelesaikan? Justru karena banyak itu jadi nggak kelar. Satu aja justru. Maka Allah tegaskan dalam banyak ayat ya, di antaranya Toha 14, Al-Anbiya ayat 25, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, atau sesungguhnya aku benar-benar Allah yang la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ana, kata Allah, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk biar bisnisnya lancar, biar ketemu jodoh, biar apa lagi, dapat jabatan, bukan, li dzikri. Sebenarnya bisa aja Allah bikin yang sholat kaya, yang sholat sukses, bisa saja. Yang nggak sholat bangkrut, yang nggak sholat celaka misalnya. Tapi kalau begitu nanti orang sholat karena pengen dapat kesuksesan itu, zikrinya udah nggak ada lagi, orang bukan ingat Allah. Apa yang sholat? Itu dengar-dengar di masjid, kalau yang sholat dapat 30.000, penuh tuh. Nggak usah itu, mohon maaf sekali, kita tanpa mengkerdilkan. Bagus kita memotivasi maksudnya ya, orang supaya ke masjid. Tapi kan banyak, bukan banyak, ada beberapa orang ya yang misalnya di masjid kalau Jumatan ada nasi Jumat berkahnya misalnya, itu pasti jumlah jamaahnya lebih banyak dari yang tidak. Karena sebagian orang masih ibadahnya karena dapat sesuatu, meskipun nggak apa-apa tahap awal ya, kita mengajak orang itu nggak apa-apa. Cuman kalau seandainya semua ibadah misalnya Allah Subhanahu Wa Taala dikasih garansi dunia, maka orang beribadah bukan karena mengingat Allah, tapi karena nasi bungkus, karena apa itu, ya akhirnya itu jadi Tuhan, jadi ilahnya ya itu. Maka Allah tegaskan, aku ilah itu, kalian ibadah itu karena aku, mau miskin kek, mau kaya kek, tetap nyembah aku, karena ibadah itu lidzikri, itu maksudnya. Maka Rasul berpesan kepada kita, lihatlah Suhaib Ar-Rumi, seandainya Allah bikin miskin pun sama sekali tidak mengganggu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suhaib Ar-Rumi kaya raya ya. Dia ketika hijrah itu hartanya banyak sekali. Dia mau hijrah ke Mekah, dicegat orang kafir Quraisy. Mau kemana Suhaib? Saya mau ke Madinah. Nggak bisa. Kau cari nafkah di sini, kau dapat harta banyak di sini. Sekarang tiba-tiba mau pindah. Kata Suhaib, ya udah kalau gitu kalian ambil semua harta. Yang penting dia terseperti. Wa minan nasi may yashtari nafsahu. Apa gitu Ustaz? Juga amardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya itu, atau membeli ya, dengan harta semua ditukar untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak peduli mau kaya mau miskin, nggak ada urusan. Saya tetap menyembah Allah. Bahkan berlebihan sih yang awal. Ada sebagian kalangan sufi misalnya mengatakan, seandainya pun Allah masukkan saya ke neraka, saya tetap menyembah Allah. Saking tulusnya dia menyembah Allah,
nggak ada urusan. Nanti mau Allah masukin saya ke surga atau ke neraka nggak ada urusan. Pokoknya tugas saya nyembah Allah. Kita sih jangan begitulah ya. Kita maunya nyembah Allah ya Allah tempatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga jangan. Nah itu menunjukkan ilahin nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bantu kita, kuatkan kita untuk bisa terus istiqomah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang apapun kondisi dan keadaan kita tetap terus berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Jam 10 lewat kayaknya. 2 ayat, berarti insya Allah di kesempatan yang datang kita lanjutkan ke ayat ke-4 lagi ya. Mungkin sebelum tutup ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diteruskan? Ya, ini sabab nuzulnya itu sama dengan yang pertama kita sampaikan berkaitan dengan peristiwa terkena sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bin Aqsam, kemudian diturunkan surat Al-Baqarah dan surat An-Nas. Dia satu paket. Tapi sebagian mengatakan itu bukan sabab nuzul karena itu sudah turun, jadi dia tanpa sabab nuzul, jadi nggak ada sebabnya. Tapi surat ini bisa dipakai dalam beberapa kondisi, tapi dia bukan sebagai sebab. Tapi mayoritas mengatakan itu sebab nuzul. Baik, cukup barangkali. Selanjutnya kita selesaikan secara jantan di luar ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agamanya dan kita dibantu oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan baik di dunia terlebih lagi di yaumul hisab insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika.